Baik, selamat datang. Video ini saya buat untuk memandu mahasiswa Universitas Tangerang Raya yang baru selesai menyelesaikan ujian skripsi. Setelah ujian skripsi berlangsung, kalian diminta untuk membuat artikel ilmiah untuk diterbitkan di jurnal. Nah, jurnal mana bergantung kalian dari fakultas mana. Kita akan menunjuk pada jurnal internal dari Untara. Kalau kalian dari Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora dari FEBH, kalian masuknya ke jurnal Exishum namanya. Ketik aja di Google Exishum Untara, nanti akan keluar. Nah, ini tinggal diklik, nanti kalian akan masuk. Bagaimana kalau kalian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan? Kalau dari FKIP, jurnal yang dituju adalah JUPC Untara. Nih, kalau kalian dari teknik, Fakultas Teknik, maka jurnalnya adalah JITES. Ini engineering. Tinggal kalian nanti di fakultas mana. Ini hanya contoh saja. Misalkan kalian dari FEBH baru selesai ujian skripsi dan diminta untuk menulis artikel ilmiah berdasarkan skripsi yang sudah diujikan. Kalau kalian dari FEBH, kalian harus masuknya lewat sini, Exishum. Pertama, kalian download dulu templatenya dengan klik sebelah sini. Ini JUPC nggak usah dipakai karena kalian bukan dari FKIP. JITES juga nggak usah dipakai, itu khusus untuk teknik. Nah, ini templatenya, silakan di-download dulu lewat sini, klik file, download, pilih yang Microsoft Word. Jangan pilih yang PDF, jangan pilih yang lain-lain, pilih aja langsung Microsoft Word. Ini templatenya, kalau sudah selesai di-download, kalian bisa buka nanti. Nih, kalau sudah selesai di-download. Nah, isinya apa? Isinya ya sesuai dengan yang menjadi skripsi kalian. Contoh misalnya, ini templatenya. Kemudian ini adalah skripsinya. Ini miliknya siapa nih? Idyah Nurdianti. Ini skripsinya. Kemudian ini templatenya. Ya tinggal dipindah aja dari sini ke sini. Judul misalkan. Judulnya apa sih? Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan. Studi pada bank umum yang listed di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2019. Tulis aja di sini. Di sini tulisannya harus 15 kata. Oke, kalau gitu kita bisa menulis analisis faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Udah, selesai. Yang di dalam kurung ini tidak harus ditulis. Kalau mau ditulis juga boleh, tetapi kita dibatasi 15 kata. Nah, studi pada bank umum yang listed di Bursa Efek Indonesia, yang ini nanti bisa disebutkan di bagian metode. Penulis pertama, siapa? Penulis pertama jelas adalah mahasiswa yang bersangkutan, Idyah Nurdianti. Kemudian penulis kedua, dia adalah pembimbing 1. Pembimbing 1 siapa nih di sini? Pembimbing 1 ternyata Mudita. Tulis aja. Mudita Elviani. Penulis ketiga I Gusti Kadek Birawan. Asal lembaga ditulis karena ke semua penulis ini berasal dari lembaga yang sama, maka tulislah Universitas Tangerang Raya, kotanya Tangerang, Indonesia. Oke. Abstrak 150 sampai 200 kata, silahkan diisikan abstraknya. Kemudian setelah abstrak, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan harus diingat
bagian pendahuluan itu kan isinya latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan, manfaat, itu harus dimasukkan ke dalam bagian pendahuluan. Bagaimana jika deskripsi pendahuluannya sangat panjang, Pak? Kalau sangat panjang ya kalian harus ringkas. Yang jelas harus kalian padatkan sampai latar belakangnya masuk, rumusan masalahnya masuk, tujuannya masuk. Minimal 3 itu harus masuk. Latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kajian pustaka. Di kajian pustaka ini kalian masukkan, kalau di skripsi ada di bab 2, itu kalian masukkan di sini kajian pustaka. Tetapi kalau di skripsi itu kan kajian pustaka ada tinjauan teori, ada macam-macam. Nah, di kajian pustaka cukup kalian sebutkan teori, boleh hanya beberapa, tapi harus dominan pada penelitian terdahulu, penelitian yang relevan. Kalian masukkan ke sini supaya ketahuan kebaruan apa bedanya penelitianmu dengan penelitian orang lain. Itu harus tegas di bagian kajian pustaka. Bagian metode, pindahkan aja dari metode yang deskripsi masuk ke metode yang di sini. Gitu ya, diringkas, jangan semuanya langsung dipindah, nanti kepanjangan. Karena artikel jurnal itu idealnya 15 halaman itu udah paling panjang. Nggak boleh lebih dari 15 halaman. Hasil dan pembahasan, ringkasannya aja dimasukkan ke sini. Poin-poin penting dalam skripsi kalian itu masukkan. Simpulan adalah kesimpulan dari penelitian kalian. Kalau deskripsi ini ada di bab 5, itu diringkas, dipadatkan, masukkan ke simpulan. Setelah dimasukkan ke simpulan, daftar pustakanya dimasukkan. Daftar pustaka itu bukan semua yang ada di deskripsi daftar pustakanya dipindah ke sini, enggak. Ya yang kalian kutip di artikel ini saja, yang kalian kutip di bab 1, bab 2, bab 3, yang kalian kutip di bagian pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil dan pembahasan, yang kalian kutip di situ ya harus ada di bagian daftar pustaka. Itu jadi hanya tinggal diringkas kemudian dimasukkan ke sini. Nah, kalau sudah selesai gimana? Kalau sudah selesai kalian kirimkan ke OJS. OJS-nya mana? Axis Home ini tadi. Kan ini tadi sudah kalian download. Coba sekarang kita masuk ke halaman utama. Tombolnya mana untuk kirim naskah? Klik Submission. Kemudian klik Login kalau kalian sudah punya akun. Kalau belum punya akun, baru pertama kali ini buka websitenya Axis Home, klik Register. Given name, nama pertama Miftahuddin, terus nama panggilan nama belakang, misalkan Miftahuddin Ahmad namanya. Nomor telepon silahkan ditulis. Afiliasi itu tempat kalian kuliah, tempat kalian berafiliasi, kalian terikatnya dengan mana? Dengan Universitas Tangerang Raya. Negara tinggal pilih. Email silahkan kalian masukkan email kalian. Misalkan saya pakai email untara.lppm@gmail.com. Terus username-nya saya pakai Miftahuddin. Password-nya random aja. Misalkan password-nya adalah ini. Terus diulangi. Jangan lupa klik yang paling atas. Yang kedua sama yang ketiga ini boleh diklik, boleh tidak. Tapi yang paling atas ini wajib hukumnya untuk diklik. Kalau sudah, klik register. Ternyata keliru. Dilarang. Apa alasannya? The selected username is already in use. Oh, berarti nama ini sudah dipakai oleh orang lain. Oke, coba kita pakai nama yang lain. Miftahuddin. D-nya dikurangi 1. Ini juga perbaiki. Password. Ini tadi perlu diperbaiki. Sekarang register, coba. Oke, berhasil. Kalau udah kayak gini berarti registrasi kalian berhasil.
Lalu apa yang selanjutnya dilakukan? Make a new submission, buat submisi baru. Oke. Dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Jangan lupa ini dicentang semua. Comment for editor ini boleh diisi, boleh enggak. Ini dua-duanya dicentang. Save and continue. Oke, sekarang pilih upload file. Mana file yang tadi, yang template yang sudah diisi? Misalkan ini sudah diisi. Ini tergolong artikel teks. Nanti kalau kalian submit, pilih yang ini ya, artikel teks. Sudah diklik, save and continue. Ini, ketikkan judulnya. Tadi judulnya apa ya? Judulnya adalah analisis faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan. Ini di copy, kemudian masukkan judulnya. Oke. Subtitle nggak perlu diisi. Abstrak, ini abstrak harus diisi. Abstrak kan isinya 150 sampai 200 kata. Nanti kalau kalian template-nya sudah diisi, kan isinya ada sampai 200 kata, yaitu yang dimasukkan. Ini hanya contoh saja. Ini isinya abstrak. Ini abstrak dalam bahasa Inggris. Abstraknya kan dua bahasa. Dalam bahasa Inggris masukkan sini. Kemudian save and continue. Finish submission. Oke. Udah selesai. Coba kalian lihat review this submission. Kalau sudah seperti ini berarti udah selesai, udah beres. Kalian hanya perlu menunggu, dan kewajiban kalian untuk mensubmit jurnal itu sudah selesai, sudah beres. Coba kalian back to submission. Nah, kalau kalian diminta untuk menyerahkan bukti bahwa kalian sudah submit jurnal, ini aja kalian screenshot. Ini kalian screenshot, kalian kirimkan kepada orang yang minta, apakah nanti bagian perpus atau LPPM atau Kaprodi, ini aja kalian screenshot. Bila perlu, berikan mereka username dan password yang kalian gunakan waktu tadi mendaftar. Gitu ya caranya. Oke, semoga bermanfaat. Ini contoh untuk jurnal Axis Home. Kalau kalian dari FKIP, kunjungi JUPISI Untara. Kalau kalian dari teknik, kunjungi JITES Untara. JITES Untara ini, JITES Untara. Nih, ini website jurnalnya. Kalau JUPISI ke sini. Ini. Tinggal kalian dari fakultas mana, nanti sudah ketemu tujuannya ke jurnal mana. Jangan sampai salah alamat ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Silahkan dipraktekkan supaya kewajiban kalian untuk menyelesaikan administrasi pasca ujian skripsi cepat selesai. Terima kasih, saya akhiri. Selamat tinggal.